Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok transkripsi DNA yang beranggotakan yang pertama Erendea Yuniar Saputri, Abdul Latif Syadewo, Lukita Adi Cahyono, Subeki Marifatul Huda, Evi Lailasari. Pendahuluan, kandungan informasi DNA, materi genetik atau gen, terdapat dalam bentuk urutan nukleotida spesifik di sepanjang untai DNA. Ekspresi gen. Gen memerintahkan pembuatan protein. Penyampaian informasi dari DNA sehingga menghasilkan protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama, transkripsi, menghasilkan kode genetik dalam bentuk mRNA. Yang kedua, translasi, menghasilkan asam amino. Informasi genetik dikodekan sebagai urutan triple basa atau kodon pada mRNA, kemudian ditranslasi menjadi asam amino spesifik selama sintesis protein. Skema umum proses transkripsi dan translasi. Seperti pada gambar di PPT, yang A, pada sel prokariot, proses transkripsi dan translasi berlangsung dalam bagian sel yang sama. Pada sel eukariot, proses transkripsi dan translasi berlangsung dalam bagian yang berbeda. Transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di luar nukleus. Di gambar yang tertera pada PPT, untuk setiap gen, salah satu dari kedua untai DNA berfungsi sebagai cetakan transkripsi, yaitu sintesis mRNA dengan urutan komplementer. Aturan pasangan basa sama, kecuali timin digantikan oleh urasil dalam RNA. Selama translasi, mRNA dibaca sebagai urutan triplet basa atau kodon yang menentukan asam amino yang akan ditambahkan sepanjang rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di PPT. Untuk selanjutnya, transkripsi DNA. Transkripsi adalah bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan informasi dalam DNA untuk ditranskripsi menjadi mRNA, RNA messenger. Dengan bantuan enzim RNA polimerase terdiri atas 3 tahap atau fase, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk selanjutnya, mekanisme transkripsi. Ada 3 tahapan transkripsi. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase menempel pada promoter di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Promoter adalah urutan nukleotida spesifik yang terletak setelah awal gen, merupakan sinyal untuk memulai proses transkripsi. Yang kedua, elongasi, perpanjangan RNA yang disintesis. Yang ketiga, terminasi. RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Terminator adalah urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir gen, merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Untuk selanjutnya, peranan RNA polimerase. Seperti gambar yang tertera pada PPT, enzim yang mengkatalisis transkripsi RNA polimerase. Pertama, dapat mengenali daerah promoter yang akan membuka ikatan double helix pada DNA. Yang kedua, RNA disintesa dari arah 5 ke arah 3, mengikuti urutan DNA template. Nukleotida pertama umumnya purin A atau G. Untuk selanjutnya yaitu transkripsi pada sel prokariot. Contohnya pada bakteri E. coli. Enzim RNA polimerase terdiri dari 5 subunit. Badan enzim RNA polimerase dipandu oleh faktor sigma berikatan dengan promoter menginduksi pembukaan terbatas pada DNA atau local unwinding. Faktor sigma, kelompok protein yang berperan dalam pengikatan RNA polimerase dengan daerah promoter pada proses inisiasi transkripsi. Daerah promoter ditandai dengan urutan basa tata atau print now, box, TDD,
10 pasang. Basa merupakan titik inisiasi transkripsi. Untuk selanjutnya, transkripsi pada prokariot lanjutan. Enzim mengkatalisis ikatan fosfodiester antar nukleotida ujung 5 tidak dilepaskan dari DNA sampai transkripsi selesai RNA prokariot bersifat polisistonik. Yang pertama, menghasilkan lebih dari satu rantai polipeptida. Yang kedua, RNA messenger memiliki daerah yang mengkode satu protein atau lebih. Untuk selanjutnya, proses transkripsi pada sel prokariot, peranan faktor sigma dan faktor Rho. Yang pertama terdapat suatu urutan konsensus sekuensi, yaitu urutan nukleotida yang umum ditemukan pada beragam prometer. Yang kedua, pada daerah untai Monsense, sekitar 10 pasang basa atau PB sebelum inisiasi transkripsi minus 10 memiliki konsensus 5 sampai TAAT sampai 3. Yang ketiga, pada daerah lainnya pada 35 PB minus 35 memiliki konsensus 5 sampai TTGACA sampai 3. Yang keempat, faktor sigma membantu pengikatan RNA polimerase ke promotor. Untuk selanjutnya, bisa dilihat seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Untuk selanjutnya, proses transkripsi pada sel prokariot, peranan faktor sigma dan faktor Rho. Seperti gambar yang sudah tertera pada PPT, faktor sigma akan terlepas dari RNA polimerase setelah proses inisiasi selesai. Faktor Rho, protein yang berperan sebagai proses terminasi. Untuk selanjutnya, transkripsi pada sel eukariot. Yang pertama terjadi di dalam nukleus, yang kedua RNA eukariot bersifat monosistonik, hanya mengkode satu protein, yang ketiga RNA polimerase pada sel eukariot. RNA polimerase 1 terletak pada nukleus dan mentranskripsi gen RNA ribosom menghasilkan rRNA. RNA polimerase 2 mentranskripsi gen mRNA menghasilkan mRNA. RNA polimerase 3 mentranskripsi tRNA memproduksi small RNAs mendatangkan mRNA dan transport protein, yaitu small nuclear RNAs atau snRNA dan small cytoplasmic RNA atau scRNA. Untuk selanjutnya yang keempat, setiap jenis RNA polimerase mengenal daerah spesifik, termasuk start point pada saat transkripsi. Yang kelima, komponen atau protein lain yang berperan dalam transkripsi DNA sel eukariot, yaitu ada 3, enhancer, faktor transkripsi, promoter. Yang keenam, transkripsi dan translasi terjadi pada kompartemen sel yang berbeda. Transkripsi terjadi di nukleus dan translasi di luar nukleus. Untuk selanjutnya penguat atau enhancer. Yang pertama, enhancer merupakan penambahan urutan regulator. Yang kedua, enhancer urutan DNA atau protein pengikat atau binding protein yang dapat meningkatkan transkripsi gen spesifik. Yang ketiga, tempat upstream atau downstream dari start site transkripsi umumnya pada daerah upstream. Untuk selanjutnya yaitu faktor transkripsi. Yang pertama, protein khusus yang meregulasi ekspresi gen dengan mengontrol transkripsi. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsinya ada 3, yaitu mengikat urutan DNA spesifik, mengikat RNA polimerase 2 dengan membentuk kompleks DNA sampai protein. Merespon stimulus beberapa jenis sinyal, mempengaruhi interaksi protein atau DNA sampai protein. Untuk selanjutnya 3 tipe urutan promoter DNA eukariot. Yang pertama tata box atau Hogness box pada 25 sampai 35 BP upstream dari start site. Yang kedua, promoter alternatif disebut initiator yang mempunyai satu sitosin atau C pada posisi -1 dan 1 adenin
atau A pada posisi +1 start site. Yang ketiga, kelompok CPG di nukleotida upstream start site yang akan dikenali oleh faktor transkripsi. Untuk selanjutnya, sintesis mRNA eukariot. Yang pertama, RNA polimerase mensintesis mRNA sebagai primary transkrip, disebut juga hnRNA heterogeneous nuclear RNA. Yang kedua, pada eukariot, setelah proses transkripsi, mRNA melewati beberapa tahap penyempurnaan sebelum keluar dari nukleus, atau proses post-transkripsi, yaitu yang pertama ada caping RNA pada ujung 5, itu ada dua, yang pertama pembenaan tutup atau pelindung atau cap berupa guanin yang termodifikasi dan tetap menempel selama transkripsi. Yang kedua, fungsi. Ada dua fungsi untuk melindungi mRNA dari perombakan atau degradasi oleh enzim hidrolitik atau nukleus dan fosfatase. Yang kedua, membantu proses translasi atau membantu perletakan ribosom pada mRNA. Yang kedua, penambahan poli A, poliadenilasi pada ujung 3 oleh poli atau A polimerase. Ada fungsi yang mempermudah ekspor mRNA dari nukleus. Yang ketiga, pemotongan dan penyambungan mRNA splicing sehingga menghasilkan mRNA matang. Untuk selanjutnya yaitu proses post-transkripsi seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Yang pertama adalah ekson, daerah pengkode dari suatu gen eukariotik yang diekspresikan atau mengkode protein. Yang kedua, intron, urutan penyela bukan pengkode yang terdapat di dalam gen eukariotik dan memisahkan ekson dari ekson lainnya. Untuk selanjutnya yaitu splicing. Yang pertama, mRNA mengandung bagian ekson atau segmen pengkode dan intron sebagai segmen non-pengkode. Ekson terlihat pada matur mRNA. Yang kedua, proses pembuangan intron disebut splicing. Yang ketiga, dikatalisis oleh kompleks ribonukleoprotein disebut spliceosome yang mengandung snRNA berinteraksi dengan pre-mRNA. Yang keempat, sRNA bergabung dengan protein dinamakan SNRP, small nuclear ribonucleoprotein. Yang kelima, terdapat 5 jenis SNRP. Yang pertama, U1, yang kedua U2, yang ketiga U4, yang keempat U5, dan yang kelima adalah U6. Untuk selanjutnya, perbandingan transkripsi pada eukariotik dan prokariotik. Seperti pada PPT yang tertera, tempat berlangsungnya transkripsi pada eukariot. Transkripsi dan translasi berlangsung dalam kompartemen sel yang berbeda. RNA polimerase pada eukariot terdapat 3 kelompok, yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, RNA polimerase 3. Untuk primer pada eukariot dihasilkan sebelum berlangsungnya translasi. Promoter pada eukariot, daerah promoter memiliki 2 urutan basa. Yang pertama, A. Tata box pada basa 25 dari sampai titik awal. Yang kedua, B. GCNCAAT terletak jauh dari titik awal. Untuk prokariot, tempat dan berlangsungnya transkripsi, yaitu transkripsi dan translasi berlangsung dalam kompartemen sel yang sama. Dan untuk RNA polimerase pada prokariot, yaitu RNA polimerase tunggal. Untuk primer prokariot langsung digunakan dalam proses translasi. Promoter pada prokariot, yang pertama TAAT Pribnow box pada basa sampai 10 dari titik awal. Yang B, TTGACA dekat ke titik awal atau min 35.
Untuk selanjutnya, proses transkripsi dan translasi, seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Yang pertama, tahap mRNA ditranskripsi dari DNA template. Yang kedua, setiap asam amino menempel pada tRNA yang tepat dengan bantuan enzim spesifik dan ATP. Yang ketiga, tahap inisiasi sintesis polipeptida mRNA tRNA yang pertama dan subunit ribosom berkumpul bersama. Dan untuk selanjutnya, tahap keempat, tahap elongasi sejumlah mRNA menambahkan asam amino ke rantai polipeptida secara satu persatu. Yang kelima, tahap terminasi ribosom mengenali stop codon sintesis polipeptida diakhiri dengan polipeptida dilepaskan.